seperti Nabi Adam ketika di surga, atau malaikat ketika bercakap-cakap dengan Allah, atau iblis yang membangkang, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika Miraj. Apakah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha sempurna, tidak bisa dilihat namun bisa melihat segala sesuatu. Kepastian tentang tidak mungkin dilihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh manusia bisa kita dapatkan di dalam banyak dalil. Antara lain, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Jadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat adalah hal yang menyalahi Al-Quran Al-Karim sendiri. Selain ayat ini, ayat lain pun akan mengatakan kemustahilan seseorang bisa melihat zat Allah. Misalnya di dalam surat Al-Ikhlas, Allah menegaskan bahwa dirinya tidak bisa disetarakan dengan sesuatu dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang keinginan manusia untuk melihat wujud asli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sudah dipastikan bahwa selama di dunia, manusia tidak akan pernah mampu untuk melihatnya, bahkan sampai tidak mau menyembah Allah kalau tidak melihat dulu. Sikap rendah seperti ini hanya datang dari bangsa yang kurang memiliki kecerdasan teologis, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka. Dan ketika kamu berkata, "Hai Musa, kamu tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu, kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Bahkan, meski dengan maksud baik-baik dari hambanya seperti Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan pernah dilihat dengan mata telanjang. Hal demikian pernah terjadi dalam diri Nabi yang dijuluki Kalamullah ini. Dan tatkala Musa datang untuk pada waktu yang telah kami tentukan, dan Allah telah berfirman kepadanya, "Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah kepada aku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Jangankan manusia yang lemah dan papa, bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri kepada gunung sekalipun, maka hancurlah gunung itu. Sebab zat Allah memang betul-betul mustahil dilihat oleh makhluknya. Meski Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang termasuk paling sering menerima mujizat darinya, tapi khusus untuk bisa melihat Allah, fasilitas itu tidak ada. Apalagi makhluk lainnya yang notabene lebih rendah derajatnya dari beliau. Kalaupun ada keterangan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dilihat, maka hal itu hanya dalam dalil-dalil yang tegas dan jumlah sedikit sekali. Di antaranya adalah keadaan orang-orang beriman di surga nanti, di mana secara nalar mereka sudah bukan lagi manusia biasa yang fana, sebagaimana ketika masih hidup di dunia sekarang ini, melainkan mereka telah menjelma menjadi makhluk penghuni surga. Tentu, hukum-hukum fisika yang berlaku di dalam surga itu sama sekali berbeda dengan yang ada di dunia ini. Adapun yang ada di surga nanti memang semata-mata belum pernah dilihat mata manusia, belum pernah didengar telinga manusia, dan belum pernah terlintas di benak seorang manusia. Dan salah satu bentuk kenikmatan paling tinggi di surga dan satu-satunya kenikmatan yang tidak akan pernah didapat di dunia manapun adalah kemampuan bisa menikmati wajah Allah. Informasi tersebut oleh jumhur ulama disebutkan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran sendiri. Paling tidak ada 3 ayat yang menjelaskan hal itu, yaitu bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik atau surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 26. Para ulama dan mufassirin sepakat
bahwa mana ziyadah atau tambahan maksudnya adalah melihat Allah dengan mata kepala. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 22-23. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Ini adalah bagian dari paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah disepakati oleh jumhur ulama kebenarannya. Sedangkan melihat Allah di luar yang disebutkan di atas, seperti Nabi Adam ketika di surga, atau malaikat ketika bercakap-cakap dengan Allah, atau iblis yang membangkang, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika Miraj, apakah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Kami belum lagi menemukan landasan dalil yang syar'i, yang kuat, yang disepakati oleh jumhur ulama. Dan selama belum ada keterangan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang menyalahi kesimpulan dalil yang sudah tegas menyatakan kemustahilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat. Apakah Rasulullah melihat Allah ketika Isra Miraj? Peristiwa Isra Miraj adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat muslim. Isra adalah perjalanan malam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, sedangkan Miraj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra Miraj adalah perjalanan yang agung di mana Rasulullah melihat secara langsung keadaan orang-orang yang disiksa di neraka serta keadaan orang-orang yang berada di surga. Selain itu, Rasulullah juga dipertemukan dengan para nabi terdahulu serta mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Peristiwa demi peristiwa ini terangkai dalam waktu yang singkat menurut manusia biasa, padahal Rasulullah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Puncak Isra Miraj adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah di Sidratul Muntaha. Lantas, apakah pertemuan ini berarti Rasulullah melihat Allah secara langsung tanpa perantara? Dalam hal ini, para sahabat Nabi terbagi menjadi 2 pendapat, yaitu yang pertama, menurut Sayyidah Aisyah, Rasulullah tidak melihat Allah di Sidratul Muntaha, tetapi ia melihat malaikat Jibril. Hal ini dikuatkan dengan hadis, diceritakan Masruq, bahwa beliau mengatakan, "Aku masuk ke rumah. Aisyah, aku bertanya, apakah Muhammad pernah melihat Tuhannya?" Aisyah menjawab, "Sungguh engkau menanyakan sesuatu yang membuat kulitku merinding." Aku atau Masruq mengatakan, "Tunggu sebentar." Kemudian, aku atau Masruq membacakan ayat, "Sungguh, dia Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar." Quran Surat An-Najm ayat 18. Aisyah menjawab, "Sungguh, dia yang dilihat Nabi Muhammad adalah Jibril." Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, menurut sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah melihat Allah secara langsung dengan hatinya. Hal ini dikuatkan dengan hadis. Diceritakan dari Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Quran Surat An-Najm ayat 11. Beliau atau Ibnu Abbas mengatakan, "Ia Muhammad melihatnya Allah dengan hatinya." Hadis riwayat Daruqutni. Praktiknya adalah Allah menjadikan penglihatan Nabi Muhammad di dalam hatinya, atau Allah menciptakan hati dalam penglihatan Nabi Muhammad. Alhasil, Nabi Muhammad melihat Allah dengan hati dan penglihatannya adalah sesuai dengan firman Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Quran Surat An-Najm ayat 11. Dan tidak mustahil bagi Allah menjadikan hati Nabi Muhammad sebagai alat untuk melihat Allah, sebagaimana Allah menciptakan penglihatan sebagai alat melihat bagi manusia pada umumnya. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad melihat Allah ketika Isra Miraj memiliki beberapa catatan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad melihat Allah bukan berarti Allah menetap ataupun menyatu dengan Sidratul Muntaha, karena Allah tidak mungkin membutuhkan pada Sidratul Muntaha yang merupakan ciptaannya sebagai tempat menetap. Hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa qiyamuhu bin nafsihi. Allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan makhluk ciptaannya. Seandainya Allah membutuhkan Sidratul Muntaha sebagai tempat menetap, niscaya hal ini akan merusak sifat qiyamuhu bin nafsihi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW melihat Allah bukan berarti Allah terbatasi oleh jiha atau arah mata angin, karena tidak mungkin Allah terbatasi dengan jiha sebagaimana makhluknya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa mukhalafah lil hawadis.
Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Seandainya Allah terbatasi dengan jia atau arah mata angin, sebagaimana manusia yang bisa dipastikan menetapnya di arah tertentu, seperti arah selatan atau utara, niscaya akan merusak sifat mukhalafah lil hawadis. Yang ketiga, Nabi Muhammad melihat Allah bukan berarti Allah terbentuk dari jism atau bentuk tubuh, karena tidak mungkin Allah berbentuk jism atau bentuk tubuh sebagaimana makhluknya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa mukhalafah lil hawadis. Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Seandainya zat Allah berupa cahaya berwarna putih atau memiliki anggota tubuh dan sejenisnya sebagaimana makhluknya, niscaya akan merusak sifat mukhalafah lil hawadis. Adadid Ahmad, Syarh Qisas Al-Isra wal Mi'raj, Kairo, Maktabah Azhar Il-Turas, 1999 Masehi, halaman 24. Nabi Muhammad melihat Allah tidaklah sama dengan proses manusia biasa seperti kita melihat. Akan tetapi, Allah memberikan kemampuan khusus bagi Nabi Muhammad SAW ketika itu sehingga beliau dapat melihat langsung kepada Allah. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kemampuan melihat kepada hambanya tidak terbatas dengan perangkat mata kepala saja. Allah memberikan kemampuan melihat kepada hambanya di waktu dan tempat yang telah Allah tentukan. Al-Aqlani Adussalam, Itaf Al-Murid, Syarh Jauhar At-Tauhid, Beirut, Darul Kutub, Al-Ilmiyah 2002, halaman 202. Dan melihat Allah adalah sesuatu yang mungkin terjadi atau jaiz, karena Allah adalah zat yang maujud atau ada, sedangkan perkara yang maujud atau ada mungkin untuk dilihat. Akan tetapi, Allah tidak mengizinkan bagi manusia biasa untuk melihatnya ketika di dunia, kecuali Nabi Muhammad ketika berada di Sidratul Muntaha. Hal ini dikuatkan dengan hadis. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, kalian semua bahwa tidaklah salah satu di antara kalian melihat Tuhannya hingga ia mati." Hadis riwayat Muslim. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, nantinya orang-orang yang beriman melihat Allah di hari kiamat dengan jelas tanpa penghalang sedikit pun, sebagaimana seseorang melihat rembulan di waktu purnama. Hal ini dikuatkan dengan hadis. Diceritakan dari Jarir bin Abdullah bahwa beliau mengatakan, "Suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama. Kemudian Rasulullah bersabda, 'Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian di hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan ini.'" Hadis riwayat Daruqutni. Simbolan di sini adalah peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika melihat Allah ketika malam Isra Mi'raj adalah peristiwa yang diperdebatkan oleh para sahabat Nabi. Akan tetapi, perbedaan pendapat ini tidak sampai menjadikan para sahabat Nabi saling mengkafirkan maupun saling membid'ahkan ataupun menganggap sesat kepada kelompok yang berbeda pendapat. Hal ini menjadi bukti bahwa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang mungkin terjadi secara akal. Berbeda halnya dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa melihat Allah adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Benarkah Nabi Musa pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu kisah yang menggambarkan kecintaan, keimanan, dan kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Bermula ketika Nabi Musa AS dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu berupa kitab Taurat. Di sanalah Nabi Musa AS bercakap-cakap dengan Allah secara langsung tanpa perantara. Lalu timbullah keinginan Nabi Musa AS untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permintaan Nabi Musa AS? Apa yang terjadi setelahnya? Dikisahkan di dalam Al-Quran. Nabi Musa AS memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu secara langsung. Permintaannya untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbicara dengannya secara langsung pun ditolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa tidak seorang pun manusia mampu melihat wujudnya kecuali setelah kematian. Tapi Allah masih memberikan Nabi Musa satu keistimewaan. Diangkatnya Nabi Musa sebagai utusannya dan diberinya wahyu berupa kitab yang kelak menjadi kitab suci. Banyak ulama menyatakan bahwa permintaan Nabi Musa untuk melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mustahil. Namun keinginan Nabi Musa untuk melihat sosok Tuhannya bukanlah karena beliau merasa ragu, namun untuk memperkuat iman dan takwanya. Kisah ini dengan jelas
tertulis pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143 yang berbunyi, "Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman, berkatalah Musa, ya Tuanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala tuannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman." Ibnu Katsir menafsirkan kisah ini bahwa melihat sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang sangat mustahil, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Namun tafsir ini masih terbilang lemah, karena masih banyak hadis-hadis mutawatir dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Seperti pada tafsir potongan bait ayat suci Al-Quran berikut ini, "Wajuhu yaumaidi nadirah, illa rabbaha nadirah, wa wujuhu yaumaidi yasirah." Atau wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Namun saat itu Nabi Musa lupa diri. Dirinya sudah kepalang rindu dengan Tuhannya. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dia meminta suatu hal yang tidak mungkin. Tidak seharusnya dan tidak sepantasnya manusia di muka bumi ini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hanya dengan menampakkan ujung dari jari kelingkingnya saja sudah membuat suatu gunung hancur berkeping menjadi debu. Apa yang bisa manusia yang hanya sebutir pasir dihadapkan Zat Maha Suci bisa lakukan? Sehancurnya gunung itu pun Nabi Musa jatuh pingsan. Beliau bahkan tidak bisa menyifati kejadian tersebut, belum lagi melihat sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Maka setelah sadarkan diri, Nabi Musa meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, beliau berkata, lantas gunung tersebut hancur luluh, lantah menjadi abu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Dari kisah ini, semua kita belajar bahwa betapa maha besar dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebesarannya. Melihat Allah di dunia tidak mungkin terrealisasikan kepada siapapun, tidak orang mukmin maupun kafir. Diriwayatkan Muslim 169 di sahihnya bahwa Nabi SAW bersabda, di hari ketika memperingatkan orang-orang keluarnya Dajjal, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu dapat melihat Tuhannya Azza wa Jalla sampai meninggal dunia. Musa alaihissalam telah meminta untuk melihat Allah Ta'ala, akan tetapi Allah tidak mengabulkan hal itu. Allah Ta'ala berfirman, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepada aku, agar aku dapat melihat kepada engkau. Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Siapa yang mengaku dia melihat Allah di dunia, maka dia telah menyangka lebih baik dari Musa alaihissalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah mengatakan, telah ada ketetapan dengan nas Quran bahwa Musa dikatakan kepadanya, engkau tidak akan bisa melihatku, bahwa melihat Allah itu lebih agung dibandingkan dengan menurunkan kitab dari langit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 153. Kalau ada salah seorang manusia melihatnya, maka dia menyangka lebih agung dibanding dengan Musa bin Imran. Pengakuannya lebih agung daripada pengakuan orang yang mengaku Allah telah menurunkan kitab dari langit. Selesai dari Majmu' Fatawa
nomor 336. Beliau juga mengatakan, semua orang yang mengaku melihat Tuhannya dengan kedua matanya sebelum mati, maka pengakuannya itu batil menurut kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka semua sepakat bahwa tidak seorang pun dari kalangan orang mukmin tidak mungkin melihat Allah dengan kedua mata kepalanya sampai dia meninggal dunia. Selesai dari Majmu' Fatawa nomor 389. Dan beliau menjelaskan bahwa perbedaan yang ada adalah khusus Nabi SAW saja. Maka beliau berkata, para imam umat Islam telah sepakat bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan umat Islam dapat melihat Allah dengan kedua matanya di dunia. Mereka semua tidak berselisih kecuali pada Nabi SAW secara khusus. Padahal mayoritas jumhur pada imam tidak ada yang melihat dengan kedua matanya di dunia. Hal ini yang ditunjukkan asar sahih dan tetap dari Nabi SAW, para sahabat dan para imam umat Islam. Selesai dari Majmu' Fatawa nomor 335. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apakah malaikat bisa melihat Allah? Tidak terdapat petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan bahwa Jibril alaihissalam atau malaikat lainnya telah melihat Allah Ta'ala. Sebagaimana diketahui, ini adalah perkara gaib yang tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Dalam hadis Mi'raj, Jibril naik bersama Nabi SAW hingga terdengar goresan pena, namun tidak ada petunjuk jelas bahwa salah satu dari keduanya melihat Allah Azza wa Jalla di tempat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, kemudian aku melewati Ibrahim, lalu dia berkata, selamat datang kepada Nabi yang soleh dan anak soleh. Aku berkata, siapa dia? Dia berkata, ini adalah Ibrahim sallallahu wasallam. Ibnu Syihab berkata, saya dikabarkan oleh Ibnu Has bahwa Ibnu Abbas dan Abu Haba al-Ansari berkata, Nabi SAW bersabda, kemudian aku diangkat hingga aku tiba di tempat aku dapat mendengar goresan pena. Ibnu Hazm dan Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, Allah telah mewajibkan kepada umatku 50 waktu sholat. Lalu aku kembali dan mendapati Nabi Musa. Hadis riwayat Bukhari nomor 349 dan Muslim nomor 263. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah melihat ini. Di antara mereka ada yang menetapkannya, tapi ada pula yang menolaknya. Ibnu Hajar al-Haythami rahimahumullah pernah ditanya, apakah malaikat melihat Allah Ta'ala? Beliau menjawab, Saizuddin bin Abdussalam menyebutkan bahwa mereka tidak melihatnya. Lalu dia memberikan dalil panjang lebar, dan pendapatnya ini diikuti oleh sejumlah orang. Namun pendapatannya dibantah oleh Imam Ahlussunnah, Syekh Abu Hasan al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa mereka melihatnya. Beliau menyatakan hal tersebut dalam kitabnya Al-Ibana fi Usul Ad-Diyanah. Pendapatannya ini diikuti oleh Al-Baihaqi dan diriwayatkan dalam sanadnya dari Abdullah bin Amr bin As dan dari sahabat lainnya. Juga berpendapat demikian Ibnu Qayyim dan Jalal al-Bulkini. Adapun dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim, sesungguhnya Jibril tidak melihat Tuhannya sama sekali sebelum sujudnya Nabi SAW di hadapan Robnya dalam peristiwa itu. Hal itu tidak harus bahwa dia tidak melihatnya sesudahnya, atau tidak mesti malaikat lainnya tidak melihatnya. Pendapat bahwa yang melihatnya hanya khusus malaikat Jibril adalah gugur. Al-Fatawa Al-Hadisiyah halaman 153. Syekh bin Baz rahimahumullah pernah ditanya, apakah para malaikat dapat melihat Tuhan mereka di dunia ataukah mereka diberikan wahyu dari balik tabir? Beliau menjawab, Allahu a'lam. Syekh Abdurrahman Al-Bara hafizahullah pernah ditanya, terdapat dalil yang kuat bahwa malaikat tidak melihat Tuhannya, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Allah ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Ghafir ayat 7. Kalimat yaumanan boleh jadi mengandung makna ini tidak melihat. Apakah ini benar? Beliau menjawab, Alhamdulillah. Firman Allah Ta'ala, malaikat pembawa aras dan malaikat yang mengelilingi aras beriman kepadanya
tidak harus bermakna bahwa mereka tidak melihatnya. Sebagaimana melihat tidak menafikan keimanan, demikian juga diajak berbicara oleh Allah. Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat bagaimana Allah menghidupkan orang mati, maka bertambahlah keimanannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Dan Musa alaihissalam diajak berbicara oleh Allah dari balik tabir, namun hal itu tidak menafikan keimanannya. Kesimpulannya, tidak saling menafikan antara iman dan melihat. Hal itu diperkuat dengan permintaan Nabi Musa alaihissalam kepada Tuhannya agar dia dapat melihatnya, agar bertambah keimanannya. "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepada aku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Ya, yang tidak dapat digabung dengan melihat adalah beriman dengan yang gaib bagi objek yang dilihat. Pembawa aras dan malaikat yang berada di sekitarnya mungkin bagi mereka untuk melihat Allah Ta'ala, sehingga mereka meraih derajat keyakinan tertinggi. Demikian pula orang-orang beriman di hari kiamat. Jika mereka telah melihat Tuhannya, maka mereka berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin. Karena jika mereka telah melihatnya, maka mereka beriman kepada Allah dengan iman persaksian, dan mata mereka telah puas melihatnya dan merasakan kenikmatan dengan melihatnya serta mendengar firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Wajah-wajah orang-orang mumin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat." Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Kami mohon kepada Allah Ta'ala kenikmatan melihat wajahnya yang mulia. Wallahu alam. Fatwa Al-Islam Al-Yaum. Kesimpulannya adalah bahwa ini merupakan perkara gaib yang tidak dapat ditetapkan dan ditiadakan kecuali dengan dalil yang benar, adalah bersifat abstain dalam masalah ini. Lantas, bagaimana menurut saudara kita yang meyakini Alkitab? Adakah Allah dijelaskan dalam Alkitab? Pernahkah orang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Alkitab? Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18, kecuali Yesus Kristus. Dalam Keluaran 33 ayat 20, Allah menyatakan, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Namun, ayat Alkitab ini sepertinya bertentangan dengan bagian Alkitab lainnya yang menggambarkan orang telah melihat Allah. Misalnya, di Keluaran 33 ayat 19-23, menggambarkan Musa berbicara kepada Allah, muka dengan muka. Bagaimana mungkin Musa berbicara dengan Allah, muka dengan muka, kalau tidak seorang pun dapat melihat wajah Allah dan tetap hidup? Dalam ayat ini, kalimat muka dengan muka adalah kalimat figuratif yang mengindikasikan mereka berada dalam level persekutuan yang amat dekat. Allah dan Musa berbicara seolah-olah mereka itu dua orang manusia yang bercakap-cakap secara akrab. Dalam Kejadian 32 ayat 30, Yakub melihat Allah menampakkan diri sebagai seorang malaikat. Dia tidak betul-betul melihat Allah. Orang tua Simpson ketakutan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah melihat Allah. Hakim-Hakim 13 ayat 22. Namun mereka hanya melihat dia dalam penampakannya sebagai seorang malaikat. Pada saat bersamaan, tidak seorang pun pernah melihat Allah dalam segala kemuliaannya. Dalam kondisi kita sebagai manusia berdosa, jika Allah benar-benar menyatakan diri kepada kita secara utuh, maka kita akan habis binasa. Karena itu, Allah menutup dirinya dan menampakkan diri dalam rupa yang dapat kita lihat. Namun demikian, ini tidak sama dengan melihat Allah dalam segala kemuliaan dan kekudusannya. Orang-orang mendapat penglihatan tentang Allah, gambar Allah, dan penampakan diri Allah. Namun, tidak seorang pun pernah melihat Allah dalam kesempurnaannya. Kejadian 33 ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib yang menjadi tanda kesempurnaannya. Setiap muslim yang beriman harus tahu sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini sepenuh hati. Dalam buku Akidah dan Akhlak karya Taufik Yusmansyah dijelaskan arti sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai bentuk kesempurnaan baginya
Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satupun makhluk yang menyamai dan menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khalik, zat yang menciptakan, yang memiliki sifat yang tidak mungkin sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Sifat-sifat Allah ini hanya dapat diyakini melalui keimanan dan ditanamkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Berdasarkan jumhur ulama, terdapat 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diyakini dengan keimanan. Yang pertama, sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya satu, yaitu wujud. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah ini adalah qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ma'ani adalah qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Yang keempat, sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang berkaitan erat dengan sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'nawiyah ini tidak dapat berdiri sendiri, karena setiap ada sifat ma'ani, pasti ada sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah ini adalah qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basyiron, dan mutakaliman. Berikut 20 sifat wajib Allah beserta arti dan maknanya. Yang pertama, wujud. Wujud artinya ada. Maksudnya, eksistensi Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, melainkan ada dengan sendirinya. Sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala ini wajib kita yakini dengan keimanan. Keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia telah terjadi ketika manusia dilahirkan. Yang kedua, qidam. Qidam artinya dahulu. Itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu dan tidak didahului oleh sesuatu. Berbeda dengan manusia yang memiliki jangkauan akal terbatas. Bahkan manusia tidak dapat mengetahui secara pasti kapan penciptaan alam semesta terjadi. Yang ketiga, baqa. Baqa artinya arti kekal. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mati, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Manusia bertumbuh dan berkembang. Hal itu sudah menjadi hukum alam. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi dan tidak berubah-ubah. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafatu lil hawadisi artinya berbeda dengan semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang-binatang ternak pasangan-pasangan pula, dan dijadikannya kamu berkembang biak. Dengan jalan itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Yang keempat, qiyamu binafsihi. Qiyamu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 15. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah berarti Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal, satu, dan tidak ada yang menandinginya. Dalam surat An-Nahl ayat 51, Allah menjelaskan keesaannya, dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepada Aku saja kamu takut. Yang ketujuh, kudrat. Kudrat artinya kuasa. Banyak sekali bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya keberadaan jagat raya yang terdiri dari berjuta bintang dan planet yang selalu bergerak secara teratur tanpa terjadi tabrakan. Yang kedelapan, irodat. Irodat memiliki arti berkehendak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas menentukan kehendak tanpa ada yang memerintah dan melarangnya. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah atas kehendaknya. 9. Ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu yang sangat lengkap. Bahkan, ilmunya bersifat menyeluruh, luas, dan mendalam. Segala sesuatu, baik yang lahir maupun gaib, tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 10. Hayat. Hayat artinya hidup.
hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan manusia atau binatang yang memerlukan jantung yang berdenyut. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup tanpa memerlukan sesuatu dan tanpa didahului oleh siapapun. Yang ke-11, sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat sama. Sama artinya mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara, baik itu yang nyaring, samar, bahkan yang tidak dapat didengar oleh manusia sekalipun, dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengar. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tentu berbeda dengan cara makhluk ciptaannya. Yang ke-12, basar. Basar artinya melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat segala sesuatu, baik yang besar ataupun yang kecil, bahkan yang bersembunyi sekalipun. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Teknologi canggih, manusia tidak akan mampu melampaui atau mengimbangi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13, qalam. Qalam artinya berkata-kata atau berfirman. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata tentu tidak sama dengan cara manusia atau makhluk lainnya. Yang ke-14, qadiron. Qadiron artinya maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berkehendak dan memiliki kuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Yang ke-15, muridan. Muridan memiliki arti maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak atas segala sesuatu yang Ia ciptakan. 16, aliman. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya yaitu aliman. Aliman berarti maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu dan tidak ada satupun apapun yang bisa disembunyikan tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-17, hayan. Hayan memiliki arti maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha hidup. Allah tidak akan mati dan akan terus hidup. Bahkan ketika semua makhluk mati di hari kiamat, hanya Allah adalah satu-satunya zat yang telah hidup. 18, sami'an. Sami'an adalah maha mendengar. Allah merupakan zat yang maha mendengar atas segala sesuatu. 19, basiron. Basiron artinya maha melihat. Allah dapat melihat apapun itu, bahkan hal yang tidak bisa dilihat oleh makhluknya. Yang terakhir, yang ke-20, mutakaliman. Sifat wajib Allah yang terakhir yaitu mutakaliman, artinya maha berkata-kata. Hal ini dibuktikan dengan adanya Al-Quran yang berisi firman-firman Allah. Itulah 20 sifat wajib Allah yang harus kita yakini dan kita imani. Semoga video kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.